Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lina Afifah Rahayu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang hasil analisis materi Quran Hadis, buku Quran Hadis, Sekolah Madrasah Sanawiyah, kelas 7. Nah, yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Wafa Nur Aini, yang kedua Muhammad Andi Iqbal, terus kemudian yang ketiga ada Muhammad Abizar Karisma, dan yang terakhir yaitu saya Lina Afifah Rahayu. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang mengenai profil buku. Nah, yang pertama yaitu tentang judul buku. Judul bukunya tentang Al-Quran Hadis dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013 atau yang biasa disebut atau yang bisa disingkat dengan Kurtilas. Nah, penelaahnya yaitu Ahmad Taufik Wahyudi AS. Kemudian untuk penulisnya dari tim Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, buku ini merupakan cetakan yang pertama pada tahun 2014. Kemudian buku ini disusun dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dan highlights ukuran 19. Nah, materi yang terdapat dalam buku ini. Nah, materinya ada 6 bab. Nah, yang bab pertama yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Kemudian yang bab kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu kuperteguh imanku dengan ibadah. Nah, pada bab yang keempat, yaitu tentang sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Nah, kemudian yang kelima, yaitu istiqomahku kunci keberhasilanku. Nah, yang keenam, yaitu kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Di sini kita akan menganalisis dari sisi taksonomi atau dari segi taksonomi Bloom. Nah, makanya kita harus tahu apa itu taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom berasal dari bahasa Yunani taksis yang berarti pengaturan dan nomos, yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, taksonomi adalah sistem klasifikasi. Dapat disimpulkan bahwa taksonomi merupakan suatu sistem klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika tersebut. Dalam taksonomi Bloom ada 3 ranah. Nah, yang pertama yaitu ranah kognitif. Yang kedua adalah ranah afektif. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Nah, ranah kognitif sendiri merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, seperti pengetahuan, pengertian, dan menghafal atau keterampilan berpikir seperti itu. Nah, itu masuk kepada ranah kognitif. Nah, kemudian yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, perasaan, penghargaan, dan motivasi. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga ada ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini merupakan ranah yang menekankan pada keterampilan motorik. Contohnya seperti menulis, mengetik, berenang, nah presentasi, nah itu merupakan bagian dari ranah psikomotorik seperti itu. Nah, hasil analisis sesuai taksonomi Bloom sebagai berikut. Nah, pada ranah kognitif, pada buku yang kami analisis, dilihat dari ranah kognitif, dalam penyajian buku ini sudah ada capaian kompetensi siswa dalam berpikir, menganalisis, dan mengaplikasikan berdasarkan rasa penasaran atau keingintahuannya terhadap ilmu-ilmu pengetahuan teknologi dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, keagamaan terkait dengan penyebab dari suatu kejadian, serta menerapkan pengetahuan seperti pada bidangnya spesifik, secara spesifik mungkin sesuai dengan bakat serta minatnya dalam memecahkan masalah. Nah, dalam ranah kognitif sudah ada capaian kompetensinya. Contohnya tadi, yaitu dalam buku ini sudah ada bab yang mengharuskan siswa untuk menghafal. Nah, isi babnya itu di sini ada tentang ayat dan hadis. Ada beberapa ayat dan hadis. Nah, di situ
sudah ada perintah untuk siswa agar bisa menghafal dari ayat atau hadis tersebut. Maka mengapa saya katakan bahwa buku ini sudah termasuk ada ranah kognitifnya, sudah ada capaian kompetensinya seperti itu. Nah, terus kemudian dilihat dari ranah afektif. Nah, dalam penyajian buku ini sudah ada capaian kompetensinya, sudah memuat aspek perilaku yang menekankan aspek perasaan emosi. Nah, perasaan emosi seperti apa? Nah, ketika saya lihat dari isi buku ini di dalam kompetensi dasar, ternyata di situ sudah ada perintah ketika guru memerintahkan kepada peserta didik untuk bisa menghargai orang lain atau peserta didik yang lainnya atau seseorang yang sedang berbicara. Nah, makanya mengapa saya katakan bahwa buku ini sudah mencangkup ada capaian kompetensinya, yaitu pada ranah afektif ini. Nah, terus kemudian yang ketiga, ranah psikomotorik. Nah, dilihat dari ranah psikomotorik, dalam penyajian buku ini sudah ada capaian kompetensinya. Terbukti pada kompetensi dasar tertulis, siswa dapat memiliki perilaku, mencintai Quran dan hadis dalam kehidupan. Nah, perlu digarisbawahi di sini ada kata-kata perilaku, mencintai Al-Quran, hadis dalam kehidupan. Nah, secara tidak langsung ini suatu hal bagaimana siswa mengimplementasikan perilakunya. Maka mengapa saya katakan ini sebagai ranah psikomotorik. Nah, di dalam buku ini juga sudah ada perintah untuk agar siswa bisa melakukan presentasi. Nah, artinya ranah psikomotorik di sini sudah ada capaian kompetensinya seperti itu. Nah, kemudian analisis terhadap materi. Nah, yang pertama ada materi inti. Nah, dalam penyajian buku ini, materi sudah bagus, namun masih global, dan urutan materi kurang tepat. Mengapa saya katakan masih kurang tepat? Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa buku ini mencangkup 6 bab. Nah, bab yang pertama itu membahas Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, terus kemudian yang kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah saya lihat bahwa pada bab yang kedua ini, pada bab kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah, ternyata di situ adalah pelajaran tentang tauhid. Nah, seharusnya bab ini diletakkan pada bab yang pertama, yaitu pada bab 1. Nah, terus kemudian kita lihat lagi. Pada bab terakhir, yaitu bab ke-6, barulah kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Nah, seharusnya urutannya itu, kalau berdasarkan kelompok kami, yang pertama adalah kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam buku tersebut merupakan materi tentang tauhid. Nah, barulah yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, setelah belajar tentang hal itu, kemudian barulah kita belajar tentang kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid seperti itu. Karena apa? Dalam materi pendukung di situ terdapat ayat-ayat Al-Quran, terus kemudian di situ ada hadis-hadis. Nah, bagaimana bisa ketika kita membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tersebut, namun kita belum mempelajari tentang ilmu tajwid, tentang hukum bacaan seperti itu. Makanya saya katakan bahwa urutannya itu kurang tepat seperti itu. Nah, terus kemudian masih kurang rinci, contohnya pada bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Mengapa saya katakan kurang rinci? Karena pada bab ini, pada bab 1 ini hanya menyebutkan tentang pengertian Al-Quran. Nah, sedangkan hadisnya memang dibahas tentang pengertiannya, namun dibahas dalam bab-bab selanjutnya, seperti itu. Makanya saya katakan bahwa bab ini kurang rinci, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu dalam materi ini tidak menggunakan ayat Al-Quran dan tidak menyebutkan asbabun nuzul. Nah, kalau saya analisis, kalau kelompok kami analisis, ternyata materi intinya itu terdapat pada bab di mana membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Itu materi intinya di situ. Nah, materi bab selanjutnya itu adalah sebagai materi pendukung kalau berdasarkan analisis kami. Nah,
Dan dalam bab ini tentang tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, ternyata tidak menyebutkan asbabul nusulnya. Tidak ada asbabul nusul seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, hadis-hadis dalam buku ini sudah baik, kebanyakan sudah mencantumkan atau menggunakan beberapa hadis sahih. Nah, contohnya yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, itu merupakan hadis sahih, namun tingkatannya pada tingkatan ahad dan masih pada tingkatan masyhur seperti itu. Nah, terus kemudian analisis terhadap buku ini ada materi pendukung. Nah, buku ini sudah menyajikan materi pendukung berupa kisah-kisah. Namun sayangnya pada materi pendukung lagi-lagi hanya sebagai pengantar dan tidak menuliskan secara rinci contoh mengenai kisah-kisah yang menyangkut kepada materi. Nah, memang dalam buku ini materi pendukungnya ada tentang kisah-kisah. Namun dalam kisah-kisahnya itu contoh pada bab sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Nah, di situ memang disebutkan bahwa bisa dipelajari dari kisah-kisah Rasulullah sebagai toleranku, sikap Rasulullah dalam sikap toleran seperti itu. Namun di situ hanya disebutkan judulnya saja, hanya diberikan contohnya saja, contoh seperti itu, namun tidak dibahas. Jadi mengapa saya katakan bahwa buku ini memang menyajikan materi pendukung berupa kisah-kisah, namun tidak secara rinci seperti itu. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.